Pernah nggak kita ketemu tipe orang seperti ini? Di forum diskusi, dia paling keras suaranya. Di grup WhatsApp, dia paling cepat kirim pendapat. Di kantor, dia paling yakin sama ide-idenya, meskipun hasilnya selalu meleset. Yang bikin gregetan, dia nggak pernah sadar kalau omongannya sering ngawur. Malah sebaliknya, dia merasa paling paham, paling benar, dan menganggap orang lain yang nggak setuju adalah mereka yang belum mengerti. Lucunya, orang-orang di sekitarnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Dasar orang bodoh sombong, begitu kira-kira komentar yang keluar. Tapi kita pernah nggak berhenti sebentar dan bertanya, apa iya mereka benar-benar bodoh? Atau jangan-jangan ada mekanisme psikologis yang bikin seseorang nggak bisa melihat kebodohannya sendiri? Gue jadi ingat teman kuliah dulu. Di setiap kelas, dialah yang paling pertama angkat tangan. Nanya ini, nanya itu. Kadang jawab pertanyaan dosen sebelum dosen selesai bertanya. Masalahnya, jawabannya hampir selalu salah. Tapi dia tetap percaya diri. Sampai suatu hari, seorang dosen bilang dengan halus, "Mas, kadang lebih baik diam dan dikira bodoh daripada buka mulut dan menghapus keraguan orang lain." Seluruh kelas tertawa kecil, tapi dia malah tersinggung dan ngotot kalau dirinya benar. Kita mungkin tertawa, tapi sebenarnya fenomena ini lebih dekat dari yang kita kira. Bahkan bisa jadi tanpa sadar kita juga pernah mengalaminya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang yang paling nggak kompeten justru paling percaya diri? Ini bukan soal karakter semata. Ada penjelasan ilmiah di baliknya. Ada istilah dalam psikologi sosial yang mungkin sudah pernah kita dengar, Dunning-Kruger Effect. Istilah ini lahir dari penelitian dua psikolog asal Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Mereka mengajukan hipotesis yang nyeleneh. Orang dengan kemampuan rendah cenderung overestimate kemampuan mereka, sementara orang dengan kemampuan tinggi justru sering underestimate diri sendiri. Penelitian mereka sederhana tapi jenius. Dunning dan Kruger ngasih serangkaian tes ke mahasiswa, tes logika, tata bahasa, dan humor. Setelah itu mereka minta para peserta menilai sendiri seberapa baik performa mereka. Hasilnya mencengangkan. Mahasiswa dengan skor terendah justru mengira kemampuan mereka ada di atas rata-rata. Mereka nggak cuma salah, tapi salah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, mahasiswa dengan skor tertinggi justru merasa kemampuan mereka biasa aja. Mereka ragu-ragu, padahal sebenarnya mereka jago. Kenapa ini bisa terjadi? Dunning dan Kruger menjelaskan dengan satu kalimat yang jadi inti dari temuan mereka. Kebodohan itu tidak tahu dirinya bodoh, karena untuk tahu bahwa dirinya bodoh, dia harus cukup pintar. Ini semacam lingkaran setan. Untuk bisa menyadari kalau kita salah, kita butuh pengetahuan minimal tentang apa itu benar. Tapi kalau nggak punya pengetahuan itu, kita juga nggak punya alat buat ngukur kesalahan kita. Akibatnya, kita hidup dalam ilusi bahwa kita sudah baik-baik saja. Dunning dalam tulisannya di tahun 2005 bilang, kemampuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan jawaban yang benar itu sama dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi apakah jawaban kita benar. Jadi kalau kita kurang di kemampuan pertama, kita otomatis juga kurang di kemampuan kedua. Kita nggak cuma salah, tapi juga buta terhadap kesalahan kita sendiri. Ini yang disebut dengan dual burden, beban ganda nggak kompeten dan nggak sadar kalau nggak kompeten. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, fenomena ini ada di mana-mana. Di kolom komentar medsos, di debat politik, di forum kantor, bahkan di meja makan keluarga. Tapi yang menarik, efek ini nggak cuma terjadi pada orang yang kita anggap bodoh. Efek ini terjadi pada semua orang, termasuk kita. Bedanya cuma di kurva mana kita berada. Nah, sekarang kita tarik ke diri sendiri. Kenapa efek Dunning-Kruger ini bisa begitu kuat mempengaruhi kita? Bukan cuma karena kita kurang pintar, tapi ada mekanisme psikologis dan sosial yang bikin kita buta. Gue coba bedah jadi 3. Pertama, lack of metacognition. Metacognition adalah kemampuan buat berpikir tentang pikiran kita sendiri.
Semacam pengawas internal yang bisa mundur selangkah dan mengevaluasi apakah cara berpikir gua udah benar. Orang dengan kemampuan rendah di suatu bidang biasanya juga rendah kemampuan metakognisinya. Mereka nggak punya radar internal buat ngedeteksi kesalahan. Ibarat orang buta yang diminta jadi juri lomba lukis. Dia nggak cuma nggak bisa lihat lukisan, tapi juga nggak tahu kalau dia buta. Makanya dengan percaya diri bisa bilang, ini lukisan bagus, sementara yang itu jelek. Tanpa sadar penilaiannya nggak ada dasarnya. Kedua, ilusi pengetahuan. Di era internet, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa tahu sedikit berarti tahu banyak. Kita baca judul artikel, lihat video penjelasan 2 menit, lalu merasa sudah paham seluruh topik. Ini diperparah oleh apa yang disebut psikolog sebagai more exposure effect. Makin sering kita terpapar informasi, makin familiar kita dengannya, dan makin kita merasa menguasainya. Padahal familiar dan paham itu beda. Kayak gua hafal lirik lagu Korea, tapi nggak berarti gua bisa bahasa Korea. Tapi otak kita suka menipu. Udah sering dengar nih, berarti udah paham. Ketiga, ego dan pertahanan diri. Kadang yang bikin kita nggak mau sadar, itu bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mau. Mengakui kebodohan itu sakit, ada harga diri yang harus dibayar. Leon Festinger dengan teori cognitive dissonance bilang, otak kita nggak suka berada dalam keadaan kontradiksi. Kalau kita sudah terlanjur yakin kita pintar, lalu ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, otak kita akan berusaha keras menolak bukti itu. Nah, 3 hal ini saling menguatkan. Kurangnya metakognisi bikin kita nggak sadar. Ilusi pengetahuan bikin kita terlalu percaya diri. Dan ego bikin kita bertahan di posisi salah. Kombinasi ini eksplosif. Tapi kabar baiknya, efek Dunning-Kruger bukan vonis mati. Ada jalan keluarnya. Lalu solusinya apa? Gua mau kasih 3 hal sederhana yang bisa kita praktikkan mulai dari sekarang. Pertama, latih self-doubt yang sehat. Ini kedengarannya kontraproduktif. Bukannya percaya diri itu bagus? Iya, tapi ada bedanya antara percaya diri dan overconfident. Coba biasakan bertanya ke diri sendiri, apa yang bikin gua yakin kalau ini benar? Atau, apa kemungkinan gua salah? Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan itu dengan memuaskan, mungkin kita perlu mundur selangkah. David Dunning sendiri bilang, salah satu cara paling efektif buat keluar dari efek ini adalah dengan belajar menikmati rasa ragu. Bukan ragu yang melumpuhkan, tapi ragu yang membuka pintu buat belajar lebih lanjut. Kedua, cari umpan balik yang jujur dan brutal. Masalah orang dengan efek Dunning-Kruger adalah mereka hidup di ruang gema pendapat mereka sendiri. Solusinya, cari orang lain yang bisa ngasih penilaian jujur, termasuk yang gak enak didengar. Tapi ini butuh syarat, kita harus siap menerima bahwa kita bisa salah. Peneliti menyebutnya feedback seeking behavior. Tanya ke teman yang lebih ahli, mentor, atau bahkan lawan debat. Menurut kamu, di mana kelemahan gua? Tapi jangan defensif. Cukup dengar, catat, dan renungkan. Kadang untuk tahu kalau kita buta, kita butuh orang lain yang bisa melihat. Yang ketiga, belajar ngomong, gua nggak tahu. Ini mungkin trik paling sulit, tapi paling membebaskan. Dalam budaya yang sering memuja kepedean, mengakui ketidaktahuan dianggap kelemahan. Tapi justru disitulah kekuatan sebenarnya. Socrates, filsuf yang dianggap paling bijak di zamannya, malah terkenal dengan kalimat, yang gua tahu adalah gua nggak tahu apa-apa. Dengan mengakui batas pengetahuan kita membuka ruang buat belajar. Nggak tahu itu bukan aib. Aibnya adalah pura-pura tahu tapi nggak mau belajar. Coba deh, besok kalau ada topik yang nggak kita kuasai, bilang aja, wah, gua nggak terlalu paham soal itu. Boleh nggak jelasin lebih lanjut? Rasakan bedanya. Gue sadar di zaman medsos yang memuja kepercayaan diri ini, mengakui kebodohan terasa seperti bunuh diri sosial. Semua orang berlomba-lomba tampil pintar, tampil tahu, tampil paling benar. Padahal kalau kita lihat kurva Dunning-Kruger, puncak kepercayaan diri justru ada di awal, saat kita baru belajar dan belum tahu apa-apa.
Semakin kita naik ke puncak gunung pengetahuan, semakin kita sadar betapa luasnya yang belum kita tahu. Paradoksnya, orang yang benar-benar pintar justru paling ragu dengan kepintarannya. Bukan karena mereka rendah diri, tapi karena mereka tahu persis seberapa luas lautan yang belum mereka jelajahi. Sedangkan orang yang baru belajar berenang di kolam kecil, dengan pedenya ngaku sudah mengarungi samudera. Maka lain kali kalau kita merasa paling benar, paling paham, paling pintar di ruangan, mungkin kita perlu bertanya, apa ini puncak gunung? Atau baru awal pendakian? Karena pada akhirnya, yang membedakan orang bijak dari yang bodoh bukanlah seberapa banyak yang dia tahu, tapi seberapa sadar dirinya akan apa yang tidak dia ketahui. Dan kesadaran itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Mungkin gua bisa salah.